Dalam beberapa hari terakhir, tim tempur Brigade 401 di bawah Divisi 162 IDF kembali bertempur di wilayah Jabalia, di bagian utara jalur Gaza. Tujuan operasi ini adalah untuk memperdalam kerusakan pada kemampuan militer organisasi teroris Hamas. Para pejuang berupaya menghancurkan infrastruktur teror, baik di atas maupun di bawah tanah, membasmi teroris, dan memperkuat kendali operasional di wilayah tersebut. Tindakan ini memungkinkan IDF untuk memperluas pertempuran ke wilayah tambahan dan mencegah teroris Hamas kembali beroperasi di zona-zona tersebut. Sejauh ini, pasukan IDF telah menemukan rute bawah tanah, membasmi teroris, dan menghancurkan sebuah bangunan militer yang digunakan Hamas untuk merencanakan dan melancarkan serangan terhadap pasukan IDF. Di sekitar kota Gaza, banyak pertempuran sedang berlangsung sebagai bagian dari upaya untuk mendekati jantung kota tersebut. IDF bergerak maju di Zetun, di lingkungan Sabra, serta di lingkungan Detufa, dan berada di ambang keputusan untuk menghancurkan sebagian besar infrastruktur yang dibangun Hamas di sana. Terdapat pula peringatan mengenai niat Hamas untuk melakukan serangan terhadap pos-pos IDF di jalur Gaza. Para perwira yang beroperasi di bagian utara jalur Gaza mengatakan bahwa perwira komando dan intelijen senior telah memberi pengarahan kepada pasukan di lapangan mengenai adanya peringatan serangan terhadap pos-pos dan benteng pertahanan, serta di perbatasan dengan pasukan IDF, dengan tujuan untuk melukai dan juga menculik pasukan. Formasi tempur Hamas terbagi antara formasi tunggal yang mencoba bergerak melalui wilayah tersebut dengan pakaian sipil, dan antara lain menanam bahan peledak, alat peledak, atau melukai tentara dalam pertempuran jarak dekat, serta sel-sel teror yang bertindak berdasarkan peluang operasional. Dengan mempertimbangkan hal ini, diputuskan untuk menegakkan prosedur keamanan tentara secara ketat guna mencegah upaya penculikan dan merespons dengan tegas setiap insiden yang terjadi. Lebih lanjut, sebelum operasi resmi dimulai, IDF harus mengevakuasi sekitar 1 juta warga Gaza dari kota tersebut. Batas waktu yang ditetapkan menurut keputusan kabinet di Israel adalah 7 Oktober 2025, hari di mana orang Israel akan memperingati 2 tahun sejak Hamas menginvasi Israel. Harapan IDF adalah menghadapi musuh yang telah berhasil memperkuat diri dan menggali terowongan di bawah kota Gaza. Namun, terdapat pula indikasi bahwa Hamas ingin memengaruhi negosiasi dan mencegah rencana tersebut memasuki jantung kota Gaza. Misalnya, portal berita Arab Saudi, Ashraat, melaporkan hari ini bahwa organisasi teror Palestina menanggapi ancaman Israel tentang penghancuran kota tersebut dengan serius. Sumber-sumber tersebut mengklarifikasi bahwa konsultasi sedang berlangsung di antara organisasi-organisasi teror untuk mencari solusi yang akan mencegah kota Gaza mengalami nasib serupa dengan Rafah dan Betanon yang mengalami kerusakan parah. Dalam berita terkait, sejak dimulainya kembali penyaluran bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza, Israel menyadari bahwa teroris Hamas kembali menyergap truk-truk bantuan dan mencoba merebutnya. Dalam rekaman eksklusif dan luar biasa dari beberapa hari terakhir, Anda dapat melihat bagaimana IDF secara tepat menyerang teroris bersenjata yang berencana merebut bantuan tanpa melukai warga sipil Gaza yang tidak terlibat di wilayah tersebut. Tentu saja, hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa IDF tidak melakukan hal ini setiap kali mereka melihat Hamas mencoba mencuri bantuan kemanusiaan. Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Alasannya terletak pada fakta bahwa mereka memang terlihat, tetapi sangat berhati-hati agar tidak melukai warga sipil yang tidak terlibat. Oleh karena itu, rekaman dari beberapa hari terakhir sangat tidak biasa dan menunjukkan salah satu metode operasi IDF di jalur Gaza. Dalam berita terkait lainnya, surat kabar Inggris, The Daily Mirror, menerbitkan sebuah berita di halaman depannya pada hari Sabtu, termasuk foto seorang anak Palestina bernama Karim Alif Abu Mir, berusia 3 tahun. Foto tersebut menunjukkan penampilannya yang mengejutkan, yang menurut teks terlampir disebabkan oleh kelaparan di jalur Gaza. Namun, menurut koordinator kegiatan pemerintah di wilayah Palestina malam ini, dokumen medis dari sebelum pecahnya perang terungkap, menunjukkan bahwa anak tersebut menderita penyakit genetik yang disebut sindrom Fanconi, yang menyebabkan kelemahan otot dan efek samping lainnya. Perlu ditekankan bahwa ini adalah penyakit keturunan yang juga diderita anggota keluarga lain dan tidak terkait dengan bencana kelaparan di Gaza. Ini adalah contoh terbaru dari foto-foto anak-anak Palestina dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya,
yang digunakan untuk menyebarkan narasi palsu tentang bencana kelaparan di jalur Gaza yang seharusnya disalahkan kepada Israel. Ini merupakan salah satu keberhasilan besar Hamas dalam perang ini, dan sesuatu yang dapat ditunjukkan dalam perangnya sebagai kemenangan, karena telah meyakinkan begitu banyak komunitas internasional dan media internasional untuk menyebarkan narasi palsu ini. Media internasional ini sering mengulang narasi Hamas kata demi kata tanpa repot-repot memeriksa fakta atau memverifikasi apapun. Dan ini telah berlangsung sangat lama. Jadi, teman-teman, beritahu saya pendapat Anda tentang semua ini di kolom komentar dan bagikan ide apapun yang dapat kita lakukan untuk menyebarkan kebenaran. Seperti yang telah kami katakan berkali-kali, ini adalah masalah spiritual, dan cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan berdoa melawan roh-roh kebohongan, tipu daya, manipulasi, dan kemunafikan. Tapi apalagi yang menurutmu bisa kita lakukan? Beritahu kami pendapatmu di kolom komentar. Salah satu orang yang telah kita dengar tentang hal ini adalah Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, yang terus mendukung Israel dan mengunggah pernyataan di X pada hari Sabtu, yang mengecam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas laporan yang diterbitkan pada hari Jumat mengenai kelaparan di jalur Gaza. Huckabee mengklaim dalam postingan tersebut bahwa para sandera sedang kelaparan, sementara Hamas semakin gemuk dan makanan Anda tidak didistribusikan, bahkan membusuk di bawah terik matahari di Gaza. Sekali lagi, ini merupakan tanggapan atas laporan yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menetapkan bahwa epidemi kelaparan sedang terjadi di wilayah kota Gaza. Setelah Komite Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu, yang beroperasi atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berfungsi sebagai badan yang menetapkan kriteria untuk situasi kelaparan, menyerahkan temuannya kepada Dewan Keamanan, para pejabat Israel dengan marah menolak klaim yang dibuat oleh laporan tersebut. Dengan Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa itu dibuat khusus bagi Hamas untuk mengonfirmasi narasi palsu yang mereka sebarkan. Salah satu argumen terkuat yang menentang laporan tersebut adalah bahwa kriteria untuk mendefinisikan situasi kelaparan baru-baru ini diubah secara membingungkan, dan bahwa ini merupakan langkah politik yang bertujuan untuk menghasilkan tekanan internasional terhadap Israel. Hal lain yang membingungkan bagi banyak orang adalah mengapa media internasional terus mengikuti narasi palsu ini, terutama setelah semua ini telah diungkap berkali-kali oleh media Israel dan media internasional lainnya serta pemerintah lainnya. Misalnya, sebuah investigasi yang diterbitkan pada awal bulan ini oleh surat kabar Jerman Zeit Online menuduh bahwa upaya propaganda Hamas telah membodohi sebagian besar dunia dan menunjukkan bagaimana organisasi tersebut memalsukan foto-foto yang menampilkan kelaparan di jalur Gaza, menggunakan fotografer profesional yang meliput tembok dan bangunan. Portal media Jerman lainnya juga membahas masalah ini dan bahkan mencatat bahwa salah satu reporter yang foto-fotonya di jalur Gaza kemudian didistribusikan ke seluruh dunia, sambil mengandalkannya sebagai sumber yang kredibel, sering membagikan unggahan yang menentang Israel di jejaring media sosial. Sekarang, mari kita kembali ke berita. Karena Kabinet Politik Keamanan Israel akan bertemu Selasa mendatang untuk membahas masalah Gaza dan konteks kesepakatan pembebasan sandera. Namun, belum jelas seperti apa komposisi delegasi tersebut atau di mana delegasi tersebut akan berlabuh. Pada hari Minggu, muncul hipotesis bahwa kontak-kontak tersebut akan dipindahkan ke Uni Emirat Arab dan Kepala Mossad, David Barnea, yang berada di Qatar, akan bergabung kembali dengan mereka. Namun, hal itu bergantung pada Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Ada juga kemungkinan negosiasi akan berlangsung di ibu kota Eropa atau negara Arab lain di kawasan tersebut. Namun, ada kemungkinan yang semakin besar bahwa tidak akan ada negosiasi dalam jangka pendek, karena pejabat senior di Israel telah dikutip minggu ini yang mengatakan bahwa usulan mediator tidak lagi relevan. Kami telah beranjak dari hal tersebut dan menyampaikan pesan kepada mereka dengan tegas. Kesepakatan selanjutnya dengan Hamas hanya akan membahas semua sandera dan tentang mengakhiri perang dengan syarat-syarat yang Israel siap terima. Kami tidak pernah berbicara tentang kesepakatan parsial. Kami selalu berbicara tentang kesepakatan penuh, tetapi kami tidak menutup kemungkinan kesepakatan parsial. Kesepakatan di Israel adalah bahwa Hamas berada di bawah tekanan besar. Mengenai manuver di wilayah kota Gaza dan dampaknya terhadap negosiasi, sumber tersebut melanjutkan dengan mengatakan bahwa tidak akan ada hubungan antara kontak dan manuver tersebut. Langkah untuk merebut Gaza akan dilanjutkan setelah proses evakuasi penduduk selesai. Kontak-kontak tersebut tidak akan menghentikan manuver. Sebaliknya, manuver tersebut akan mempercepat kontak-kontak tersebut. Sementara itu,
Rencana IDF untuk merebut kota Gaza terus memicu berbagai reaksi di seluruh dunia. Surat kabar El Arabiya Al-Jadid melaporkan pada hari Minggu bahwa tentara Mesir memperkuat pasukannya di perbatasan jalur Gaza karena khawatir aktivitas IDF akan menyebabkan warga Gaza mengungsi ke semenanjung Sinai. Isu tambahan yang menimbulkan kekhawatiran di Kairo adalah implikasi kemanusiaan dan militer dari langkah tersebut. Para pejabat Mesir telah menyatakan kekhawatiran bahwa jika sejumlah besar penduduk Gaza mencoba pindah ke semenanjung Sinai di Mesir, akan sangat sulit untuk menghentikan mereka, terutama karena media dunia pasti akan sangat memperhatikan apa yang terjadi di sana. Kini, kita mengalihkan fokus ke serangan Angkatan Udara Israel di Yaman pada Minggu sore. Serangan di Yaman ini penting dan mengirimkan pesan yang sangat berarti bagi Houthi dan juga bagi penguasa mereka di Iran. Pertama, kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan itu sendiri sangat signifikan, karena Angkatan Udara menghantam dua pembangkit listrik paling sentral di Sana'a, yaitu Asar dan Al-Haziz. Kerusakan tersebut juga mengakibatkan gangguan parah pada pasokan listrik di wilayah yang luas di Sana'a dan di seluruh Yaman. Pukulan kedua adalah hancurnya istana presiden yang berada di dalam kompleks militer, menjadi simbol utama kekuasaan Houthi di Yaman. Serangan itu sendiri melibatkan formasi lebih dari 10 jet tempur yang menembakkan 30 amunisi ke berbagai sasaran yang dipandu oleh intelijen militer IDF. Serangan itu dilakukan di siang bolong dan jauh di dalam wilayah Yaman, dengan pesawat tidak hanya menyerang di sepanjang garis pantai tetapi juga jauh ke dalam wilayah Yaman, sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Pesawat-pesawat itu berada di bawah ancaman rudal permukaan ke udara, tetapi berhasil menghindarinya. Serangan yang tidak biasa ini terjadi sebagai respons terhadap serangan rudal balistik Houthi terhadap Israel pada hari Jumat, yang berbeda dari serangan-serangan sebelumnya. Menurut blog intelijen Intelines, hulu ledak yang digunakan oleh Houthi dalam serangan ini dibuat dengan cara yang serbaguna, yang memungkinkan konfigurasi muatannya berdasarkan ketergantungan pada produksi lokal di Yaman. Menurut blog tersebut, kepala rudal Kesi dapat diselundupkan tanpa muatan dan dimuat mati dengan amunisi yang tersedia untuk industri Yaman, seperti bom 40 mm dan beberapa roket GD 107 mm dengan kata lain. Ini adalah rudal yang menembakkan rudal, secara besar-besaran mempersulit proses intersepsi dan pertahanannya. Penggunaan senjata semacam itu terhadap Israel merupakan eskalasi besar dari apa yang sudah merupakan konflik yang sangat serius, dan itu menjelaskan respons besar-besaran Israel. Lebih jauh lagi, Israel mengirimkan pesan ganda kepada Houthi dan juga Iran bahwa Israel memiliki kemampuan untuk beroperasi jauh di dalam Yaman dan menyerang target-target strategis, serta simbol-simbol kekuasaan yang berada di bawah perlindungan ketat oleh jaringan pertahanan udara. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengatakan setelah serangan itu, Angkatan Udara kembali menyerang sasaran-sasaran strategis di Yaman hari ini. Serangan itu menghantam istana presiden di jantung ibu kota Sana'a, pembangkit listrik kota itu, dan tangki-tangki bahan bakar yang memasoknya. Rezim teroris Houthi belajar dari pengalaman pahit bahwa mereka akan membayar harga yang sangat mahal atas agresi mereka terhadap negara Israel. Saya ingin memuji Kepala Staf, Komandan Angkatan Udara, dan pilot-pilot kami atas eksekusi yang sempurna. Semua pesawat kami kembali ke wilayah kami di Israel. Siapapun yang menyerang kami akan menyerangnya. Siapapun yang berencana menyerang kami akan menyerangnya. Saya pikir seluruh kawasan sedang mempelajari kekuatan dan tekad negara Israel. IDF menambahkan bahwa serangan terhadap pembangkit listrik merugikan produksi dan pasokan listrik untuk keperluan militer, dan penggunaan pembangkit-pembangkit ini merupakan contoh lain dari penggunaan infrastruktur sipil oleh rezim teroris Houthi untuk tujuan militer. Sementara itu, rezim teroris Houthi bertindak di bawah arahan dan pendanaan Iran untuk merugikan Israel dan sekutu-sekutunya. Sekali lagi, perlu ditegaskan bahwa serangan udara tersebut terjadi setelah Houthi, yang didorong dan dipandu oleh Iran, terus menantang Israel dan meluncurkan rudal balistik ke arah kami. Akhir pekan lalu, mereka meluncurkan sebuah UAV yang terbang menuju wilayah Israel melalui Gurun Sinai, tetapi ketika memasuki wilayah Gaza, UAV tersebut memicu sirene dan dicegat oleh pesawat angkatan udara. Menurut penilaian, targetnya adalah pembangkit listrik di Ashkelon, sebuah kota di Israel, atau fasilitas strategis lainnya, baik yang terkait dengan energi maupun pangkalan angkatan udara. Houthi, serta Iran, mencoba mengincar pusat-pusat strategis Israel, termasuk pelabuhan dan bandara, pembangkit listrik, rig energi, markas besar, dan pangkalan IDF, terutama pangkalan angkatan udara, serta pusat penelitian akademik, seperti Institut Weizmann di Rehovot. Beralih ke beberapa pemikiran tentang front Iran,
Penting untuk diingat bahwa Israel memang menyerang Iran dengan keras, terakhir kali selama Perang 12 Hari di bulan Juni. Namun, tampaknya Iran perlahan-lahan kembali membangun keseimbangan pencegahan terhadap Israel. Proses ini dimulai dengan membangun proksi Houthi mereka. Houthi menembakkan drone dan rudal ke Israel karena Iran menggunakan mereka sebagai subkontraktor dan untuk menguji senjata serta taktik mereka dengan cara yang akan menghilangkan dali Israel untuk membalas dendam langsung terhadap Iran. Namun, Israel memiliki senjata dan taktiknya sendiri, dan serangan terhadap Houthi mengirimkan sinyal kepada Iran bahwa senjata dan taktik ini dapat digunakan untuk melawan mereka dengan sangat cepat dan mudah. Sementara itu, ada indikasi bahwa serangan yang lebih rutin terhadap Houthi mungkin akan segera dilakukan, dan kami akan terus memantau situasi ini serta menyampaikan semua perkembangan terbaru. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.